Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru. Kalau misalkan kita melihat untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru, di sini nanti masih berlangsung sampai nanti tanggal 4 Desember 2023. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini nanti setelah kita itu mengikuti seleksi kompetensi menggunakan cat BKN, nanti akan ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini kalau misalkan Pemda kita itu melaksanakan. Kalau misalkan tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nanti kita tinggal langsung saja untuk menunggu yaitu pengumuman kelulusan. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang pengumuman kelulusan P3K Guru yang nanti akan dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Dan pada pengumuman kelulusan ini nanti setidaknya akan ada dua hal yang terjadi, teman-teman. Kira-kira dua hal yang akan terjadi pada pengumuman kelulusan P3K Guru tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Ini apa saja? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita itu melihat pada jadwal pada jadwal yang ada di guru-p3k.comdikbud.go.id, maka di sini untuk pengumuman kelulusan itu adalah akan berlangsung yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Tanggal 6 itu adalah sudah pengumuman kelulusan seleksi P3K Guru. Artinya di pengumuman kelulusan ini nanti akan ditetapkan yaitu siapa saja daftar nama guru honorer yang lulus dan juga yang tidak lulus seleksi P3K Guru 2023. Kemudian untuk hal pertama yang akan terjadi pada pengumuman kelulusan mulai dari tanggal 6 Desember 2023 itu adalah yang pertama, yang mana di tanggal 6 Desember 2023 itu nanti akan terjadi pengumuman penempatan, teman. Jadi pengumuman penempatan yaitu penempatan untuk siapa? Tentunya penempatan untuk seluruh guru honorer sesuai dengan kategorinya, dan juga pengumuman penempatan berdasarkan kelulusan nilai dari seleksi P3K Guru menggunakan mekanismenya masing-masing. Nah, di sini untuk pengumuman penempatan itu kan seperti pada juknisnya, untuk penempatan itu nanti akan diurutkan dari ketersediaan formasi yang ada di Pemda kita. Itu kan akan didahulukan yaitu teman-teman yang pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Jadi P1 itu nanti akan didahulukan untuk penempatannya. Jadi pada pengumuman penempatan itu nanti penempatan P1. Nah, untuk penempatan P1 itu berdasarkan dari nilai di tahun 2021. Artinya akan di-ranking dari nilai 2021 itu adalah diperingkatkan, diurutkan penempatannya itu dari pengkategorian dulu yaitu kategori THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga guru swasta nanti akan diurutkan. Jadi nanti pas pengumuman tanggal 6 Desember itu nanti akan teman-teman yang pelamar prioritas atau P1 itu akan mendapatkan penempatan itu adalah pada tanggal tersebut. Kemudian juga untuk pengumuman penempatan teman-teman pelamar prioritas 2 atau P2 atau tenaga honorer kategori 2 yaitu pelamar kebutuhan khusus THK 2. Yang mana untuk P2 atau THK 2 itu nanti kita penempatannya itu manakala masih ada sisa formasi setelah penempatan dari teman-teman pelamar prioritas, nanti akan ditempatkan untuk teman-teman THK 2 ini. Inilah berdasarkan dari formasi sisa. Kemudian juga akan di ranking terbaik dari ranking yang terbaik dulu untuk ditempatkan terdahulu. Kemudian juga untuk yang P3 itu nanti juga akan demikian, yaitu pengumuman penempatan. Tentunya untuk teman-teman baik itu THK 2 maupun juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemarin kan sudah mengikuti seleksi sudah mengikuti seleksi kompetensi yang nanti akan dilaksanakan sampai dengan tanggal berapa nih? Tanggal 5 kan? Nah, sampai dengan tanggal 4 Desember. Nah, dari perolehan nilai seleksi kita untuk pelamar P2 dan juga P3 itu akan diurutkan diurutkan peringkatnya dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kemudian nanti akan di ranking penilaiannya itu untuk ditempatkan terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya juga untuk pelamar umum pun juga demikian. Nanti untuk pengumuman kelulusan juga akan serentak ya dilaksanakan di tanggal 6 Desember 2023. Tentunya teman-teman yang sudah mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru ini tinggal menunggu saja untuk kita tuh pengumuman kelulusan nih ya tanggal 6 Desember ini. Tentunya adalah merupakan suatu momentum yang membuat kita tuh ndredeg gitu ya, atau mungkin juga harap-harap cemas apakah nanti saya lulus ataukah enggak lulus gitu kan. Nah, untuk kelulusan dari teman-teman pelamar umum atau P4 ya, yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG, maka nanti untuk syarat kita itu bisa lulus ya pada pengumuman tanggal 6 Desember itu adalah yang pertama harus lulus passing grade dulu. Dan kita tentunya tahu ya untuk passing grade itu hanya berlaku untuk teman-teman pelamar umum, untuk P2, P3 itu tidak berlaku passing grade karena untuk penentu kelulusan itu adalah berdasarkan dari perankingan ya, yaitu perankingan nilai yang didapatkan ketika seleksi CAT BKN dan juga kuota formasi. Namun untuk yang pelamar umum atau P4 itu adalah syarat utama itu harus lulus passing grade dulu. Kalau misalkan kita sudah lulus passing grade, maka nanti akan di ranking, yaitu peringkat terbaik sampai dengan peringkat sampai terakhir. Nanti tergantung juga dari kuota formasi sisa setelah penempatan dari pelamar kebutuhan khusus. Itu yang akan kita perebutkan untuk teman-teman pelamar umum ini ya. Nah, katakanlah misalkan di sini untuk formasi guru agama Islam misalkan ya, formasi guru agama Islam itu di suatu daerah itu formasi guru PAI itu ada 82 formasi. Kemudian untuk pelamar kebutuhan khusus itu ada 50 pendaftar yang khusus. Maka di sini kalau misalkan kondisi seperti ini, pelamar kebutuhan khusus ini nanti bisa optimis lulus semua ya, 50 orang ini lulus semua karena formasinya lebih banyak daripada pendaftarnya. Nah, dengan demikian maka di sini jumlah formasi guru PAI 82 dikurangi kebutuhan khusus penempatan ini 50, berarti masih ada 32 kan. Nah, 32 formasi ini yang akan diperebutkan oleh teman-teman pelamar umum ini ya. Jadi pelamar umum itu nanti misalkan jumlah pesertanya itu ada 70 misalkan. Maka pelamar umum ini akan di-ranking urutkan nomor 1 sampai dengan nomor 70 itu berdasarkan dari nilai kumulatif yang didapatkan ketika seleksi CAT BKN. Nanti akan diambil ranking 1 sampai dengan ranking 32 dikarenakan untuk jumlah formasi yang tersisa itu tinggal 32. Nah itu teman, tentunya nanti pada tanggal 6 Desember ini nanti akan menjadi momentum pengumuman penempatan dan kelulusan, dan pada saat itu nanti akan ada yang lulus dan juga tidak lulus. Nah selanjutnya bagaimanakah P1 yang tidak lulus atau tidak mendapatkan penempatan, kemudian P2, P3 pelamar umum yang tidak lulus dan tidak mendapatkan penempatan, kira-kira kedepannya bagaimana? Nah berdasarkan dari informasi terbaru Kemdikbudristek yang sudah kita bahas paparannya pada video sebelumnya, itu adalah jika teman-teman guru honorer tidak lulus di tahun 2023, ini nggak perlu khawatir dikarenakan Kemdikbudristek itu sudah menyiapkan untuk penyelenggaraan seleksi P3K Guru tahun 2024, dan nantinya itu akan menggunakan ruang talenta ya, sepertinya ruang talenta. Kalau misalkan dulu itu diistilahkan marketplace calon guru, namun dikarenakan masih banyak kritik ya, kok masa guru honorer disamakan dengan marketplace barang aja gitu kan, maka di sini diganti dengan istilah yaitu ruang talenta guru teman-teman. Nah untuk teman-teman yang P1 yang tidak lulus atau tidak mendapatkan penempatan di tahun 2023, ini nanti P1-nya itu akan tetap melekat ya, akan tetap melekat dan masih diakui di tahun 2024. Nah sekitar nanti P1 yang nggak bisa ditempatkan di tahun ini itu masih sekitar ada 12 ribuan. Nah 12 ribuan P1 yang tahun ini nggak lulus itu nanti akan diselesaikan di tahun 2024 teman-teman. Kemudian untuk P2, P3 dan P4 yang saat ini lulus passing grade namun nggak mendapatkan penempatan, kalah perankingan atau nggak lulus, apakah mereka nanti akan menjadi P1 di tahun depan? Tentu saja tidak ya, karena yang diakui P1 itu adalah guru-guru yang lulus passing grade hanya di tahun 2021, hasil seleksi 2021. Kalau misalkan yang selain pelamar prioritas atau selain P1 yang nggak lulus tahun ini, maka di tahun 2024 nanti kita akan mengikuti seleksi dari awal ya. Jadi kita akan ikut seleksi lagi dari awal
mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, seleksi kompetensi, kemudian juga nanti akan pengumuman lagi. Nah, kemudian untuk hal penting yang kedua, fakta kedua, ketika nanti pengumuman kelulusan tanggal 6 Desember 2023 itu adalah tidak akan ada masa sanggah ya, teman-teman. Jadi pengumuman yang nanti dilaksanakan yaitu di sini tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 itu adalah merupakan sudah pengumuman final, pengumuman penempatan final, pengumuman kelulusan final. Jadi di sini tidak ada lagi masa sanggah menyanggah. Nah, setelah di sini nanti kita itu dinyatakan lulus, maka kita bersiap untuk melakukan pemberkasan. Nah, di sini kan nanti untuk pengumuman kelulusan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember kan, kemungkinan antara daerah satu dengan daerah lain itu nggak akan barengan kan untuk pengumumannya. Ada yang daerah saya mungkin tanggal 6 sudah diumumkan kelulusannya, mungkin daerah lain tanggal 7, 8, 9 sampai maksimal tanggal 15. Setelah kita dinyatakan lulus, maka langkah berikutnya kita nanti langsung pemberkasan ya, yaitu pengisian DRH NI P3K, pemberkasan P3K Guru 2023 untuk penempatan P3K Guru 2024, teman-teman. Dan selanjutnya di sini nanti persiapan kita ketika sudah dinyatakan lulus ya, maka nanti kita harus pantau ya, pantau di akun SSCASN kita masing-masing. Nanti akan ada link untuk mengisi DRH pemberkasan. Teman-teman juga wajib pantau website resmi instansinya masing-masing ya. Misalkan saya di Kabupaten Ngawi nih, saya berarti pantau terus di BKPSDM Kabupaten Ngawi. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Barat, Papua pun juga demikian. Jadi kita pantau website resmi instansi masing-masing dan juga pantau akun SSCASN untuk melakukan pemberkasan. Dan seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, nantinya saya akan memberikan panduan yang sangat lengkap ya untuk pemberkasan di P3K Guru 2023, mulai dari pengisian DRH, kemudian upload berkas, kemudian apa saja yang perlu disiapkan dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, itu teman-teman. Nah, itu adalah untuk dua hal yang akan terjadi ketika nanti sudah pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 tanggal 6 Desember 2023. Itu mulainya sampai nanti tanggal 15 Desember ya. Semoga saja kita semua ini ya nanti bisa lulus semua nih di tahun 2023 ini. Kalau misalkan nantinya kita belum lulus, teman-teman bersabar saja. Semoga nanti kita bisa lulusnya di tahun 2024 ya. Kita anggap kalau misalkan belum lulus, ini adalah rezeki yang tertunda. Nah, itu teman. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.